Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar fundamental Kotlin kita, yaitu kita sampai di if expression ini. Jadi if expression ini digunakan untuk menangani percabangan pada program kita, teman-teman. Misalnya ada kondisi di mana ada statement dan itu memerlukan percabangan untuk menghasilkan sebuah nilai, maka teman-teman perlu untuk menggunakan if expression ini. Misalnya kayak gini. Di sini ada variabel open berisi nilai 7 atau integer, dan now berisi 20, ini juga sebuah integer. Jadi ini if itu bisa berjalan menggunakan variabel bertipe integer sama bolehnya teman-teman. Kalau string itu agak sedikit ribet dan ada penyesuaian lagi. Jadi kita akan bahas tentang penggunaan if di integer aja. Nanti kalau teman-teman nyoba, silahkan nyoba di boolean gitu. Misalnya kita ada variabel now berisi 20 dan 7. Misalnya nih, now ini lebih besar daripada open. Ini dimasukkan ke statement if ya, di-update di dalam tanda kurung, nanti expression body-nya di dalam curly braces. Jika now atau 20 lebih besar daripada 7, maka dia akan menghasilkan nilai true atau benar, teman-teman. Kalau benar, maka body ini akan dicetak ke dalam konsol, teman-teman, begitu. Nah, tapi nih, kalau misalnya kondisi ini misal nggak terpenuhi, misalnya now ini lebih besar, kita rubah kayak gini, 20 lebih besar daripada 7, ini kan 20 ya nilainya ya, kayak gini, lebih besar daripada 7, maka dia akan menghasilkan nilai false ya teman-teman. Karena false, maka ini tidak akan dieksekusi, dia akan lanjut ke kode blok berikutnya atau blok kode berikutnya, maka ini akan dieksekusi ke dalam konsolnya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya kondisi lain selain yang di sini, teman-teman harus menggunakan yang namanya else if ya teman-teman. Jadi ini adalah kondisi kedua. Jika 7 lebih besar daripada 7, ini akan false ya teman-teman, karena kan ini udah dirubah nih nilai dari variabelnya, maka ini akan menghasilkan false. Karena false, maka ini tidak akan dicetak, dan dia akan lanjut ke kondisi berikutnya. Kita bungkus menggunakan else if. Jika 7 itu nilainya sama dengan 7, ini now kan 7 ya, open juga 7, maka ini menghasilkan kondisi true atau benar, dan blok kode ini akan dieksekusi ke dalam konsol. Else ini akan diabaikan karena ini udah terpenuhi gitu. Oke, mungkin kita langsung praktek di IDE kita ya. Kita pakai IntelliJ IDE, teman-teman silahkan buka dulu. Kita bikin kelas baru, misalnya if, kayak gitulah ya. Jadi kita bikin main function val open sama dengan buka jam 7, val now sama dengan misal jam 6 gitulah ya, atau enggak samain aja deh biar kayak di PowerPoint. Jika now lebih ini biar true dulu, berarti apa nih, lebih kecil ya daripada open, maka cetak ini print toko tutup gitu. Ini tak nilai dulu deh, kita zoom. Harusnya ini bernilai true teman-teman, karena now ini kan 7 ya, 7 lebih kecil daripada 8, maka nilainya true. Harusnya ini akan dicetak ke dalam konsolnya. Nah, terus kan. Nah, tapi misalnya nih teman-teman dirubah ya. Now sekarang dirubah menjadi lebih besar daripada 8. Ini kan hasilnya akan false ya teman-teman. Kalau false, harusnya ini nggak akan dicetak ke dalam konsol. Coba kita running. Dia akan nggak mencetak apapun karena kita nggak menyeting atau melakukan apapun kalau
ini false, harusnya kita tuliskan di sini else. Di sini kayak nilai terakhir kalau misalnya semua kondisi nggak terpenuhi gitu teman-teman. Kalau nggak terpenuhi maka cetak ini toko buka misalnya gitu ya. Kita running. Bentar, kok nggak jalan. Nah, toko buka gitu teman-teman. Karena ini kan kondisinya false ya nilainya, dia akan mencetak yang ini. Tapi kalau teman-teman punya kondisi lain, else if now sama dengan nilainya sama dengan open, itu dirubah dulu ya biar samaan. Maka bisa cetak tunggu bentar ya. Gitu. Misalnya kita running coba ya. Bentar, ini kok nge-lag gimana? Nah, dia akan mencetak tunggu bentar ya kayak gitu. Karena kondisi ini hasilnya false, dia akan ke sini dan hasilnya true. Karena hasilnya true, ini akan dicetak ke dalam konsol dan ini akan diabaikan gitu. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk menginisialisasi sebuah variabel ya teman-teman. Misalnya variabel office ini bertipe string, ini bisa kayak gini langsung sama dengan if ini. Bentar, salah. Maka di sini tuliskan aja office sama dengan ini. Kenapa nggak mau? Oh, bukan string teman-teman, string. Oh betul kok string. Kenapa dia nggak mau? Coba teman-teman cari tahu dulu. Jika ini udah benar, ini bisa dicetak kayak gini teman-teman. Office diganti ini nilainya ya, dirubah dulu semua kayak gini. Ini juga sama kalau mau misalnya, tapi tanda kurungnya dihilangin dulu ya karena ini kan untuk inisialisasi sebuah variabel, jadi harus dihilangin tanda kurungnya kayak gini misalnya. Terus kalau kita running, coba ya di running dulu, nggak ada apa-apa karena kita belum mencetak variabel office-nya gitu. Ini sampel aja sih, kalau teman-teman mau merubah nilai variabel menggunakan kondisi, bisa menggunakan cara ini. Tapi di sini ada saran dari Kotlin sih harusnya. Tuh. Jadi office-nya langsung dari awal seperti ini, sama dengan if langsung gitu, gak perlu satu-satu kayak tadi ya. Ini juga sama, lebih singkat lagi. Jadi file office, tentuin dulu apa return type-nya, tuliskan if-nya, dan dia akan menginisialisasi nilai dari string ini. Ini kalau dihapus bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Jadi harus di inisialisasi dari awal dulu return type-nya. Ini harusnya pakai when juga bisa teman-teman. Kalau pakai when dia akan lebih simple lagi. Bingung nggak? Kayak gini nih. Ketika now lebih besar daripada open, maka dia akan mencetak toko tutup gitu teman-teman. Kalau pakai when ya. Tapi kalau belum paham nggak apa-apa sih, perlahan aja pakai if dulu. Tapi kalau memang udah paham banget, ini kan kayak sebuah kalau teman-teman tahu itu lambda function, jadi emang dia lebih singkat daripada function biasa. Ini salah satu kelebihan Kotlin ya, pakai lambda function kayak gini, tanda panah gitu. Tapi kalau teman-teman belum terlalu familiar dengan ini, bisa menggunakan if ini aja, nggak apa-apa kok, hasilnya sama aja. Cuman kan kalau when lebih manusiawi ya, lebih mudah dibacanya gitu.
Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video kali ini, video if expression. Kita akan berjumpa di video tutorial berikutnya dan selamat belajar. Dadah.